Halo pencinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menayangkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh LP3ES dan Constitution and Law Society atau CALS. Sedangkan tema yang dipilih adalah revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Pembentukan Undang-Undang Omnibus Law. Para pembicara dalam program ini mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Omnibus Law harus menitik beratkan pada kepentingan rakyat, kepada masyarakat luas, bukan pada kepentingan sekelompok kecil yang kaya raya, yang sekarang ini kebetulan sedang berkuasa. Dan masyarakat biasanya menyebut mereka sebagai oligark, dan saya lebih suka menyebut mereka sebagai penguasa merangkap pengusaha, dan pengusaha yang merangkap juga jadi penguasa. Bivitri Susanti mengatakan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh Omnibus Law sangat besar, dan runyamnya lagi sekarang bahkan penyelundupan hukum dilegalkan oleh undang-undang. Dan semua ini pada akhirnya menyebabkan semua orang harus bekerja keras, terutama para kritikus, agar revisi Undang-Undang Omnibus Law ini tidak lagi menjadi senjata untuk memperlemah posisi rakyat atau para pekerja terhadap para majikan mereka atau terhadap korporasi. Dan sekali lagi saya ucapkan, terhadap para penguasa merangkap pengusaha dan pengusaha merangkap penguasa. Bravos, your digital radio station. Kita dalam situasi di mana demokrasi Indonesia ini sebenarnya sedang luar biasa gonjang-ganjing, sedang digerogoti sampai hampir runtuh, barangkali sudah setengah runtuh sebenarnya. Dan salah satu cara untuk bertahan adalah ketika orang-orang yang masih punya akal sehat, seperti insya Allah kita di ruangan Zoom ini, membincangkan hal-hal yang memang akan merusak demokrasi kita, gitu. Jadi dengan konteks itulah kami coba untuk memberi masukan, mudah-mudahan bisa di follow up oleh kawan-kawan yang lain, Mbak Nining Elitos dan kawan-kawan, kemudian juga banyak ya yang lainnya yang sebenarnya punya masalah besar terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan ternyata sekarang begitu cepatnya ini dibahas sehingga begitu cepatnya Undang-Undang PPP ini dibahas sehingga menimbulkan pertanyaan besar yang menjadi judul. Nah, izinkan saya memulainya dengan menjelaskan dulu prosesnya. Tapi saya ingin menunjukkan dari segi timeline, Ibu Bapak sekalian. Mohon dikoreksi bila salah, boleh dia. Tapi yang saya dapatkan dari media massa seperti ini. Mulainya RUU ini adalah RUU usul inisiatif DPR. Jadi memang kan RUU itu bisa disusun oleh DPR, bisa oleh pemerintah, tergantung pada kesepakatan dalam perencanaan. Nah, RUU ini memang RUU usul inisiatif DPR. Nah, penyusunannya itu dimulai 2 Februari. Dan sudah selesai disetujui, lihat yang titik yang berwarna hijau, Ibu dan Bapak, saya pakai oret-oret sedikit ya. Ini oret-oretnya legitimate dari saya, bukan dari hacker. Ini ya, 7 Februari, berarti hanya 5 hari Ibu Bapak sudah selesai proses penyusunannya. Dan kemudian 5 hari proses penyusunan ya, bandingkan dengan banyak RUU lain yang proses penyusunan bisa begitu lama. Bahkan RUU TPKS tadi yang saya sebut-sebut itu 5 tahun penyusunannya. Misalnya, kemudian tahap pembahasannya dimulai 7 April dan selesainya sudah selesai sebenarnya. Hanya fraksinya Bu Ledia yang tidak setuju begitu ya, dan tadi sudah dijelaskan alasannya, dan saya kira mungkin ada, kita semua bisa banyak punya perbedaan pendapat, tapi dalam konteks RUU PPP ini poin-poin penolakan dari fraksi PKS cukup jelas begitu ya, cukup objektif menurut saya. Nah, tinggal nanti pembahasan untuk ketok palu tingkat 2. Tingkat 2 itu Ibu Bapak itu seremoni ya, seperti yang kemarin dilakukan waktu TPKS juga. Saya referensi ke situ karena saya kira banyak yang nonton kemarin. Di mana Ketua DPR, Mbak Puan, langsung ketok aja, gimana, semua sudah setuju ya, tok. Itu saja. Ya, paling-paling kalau ada penolakan-penolakan yang sifatnya individual, tapi
ataupun fraksi misalnya walk out begitu, tapi tidak bisa lagi mengubah substansi. Pembahasan sudah selesai di 7 sampai 13 April ini, hanya 6 hari Ibu Bapak. Nah, di sini saya ingin mengkontraskan, menunjukkan betapa ironisnya kalau misalnya undang-undang atau revisi undang-undang PPP ini diklaim untuk melaksanakan putusan MK 91 mengenai undang-undang Cipta Kerja, tapi sebenarnya malah tidak menerapkan partisipasi bermakna. Sangat-sangat ironis. Nah, ini saya kutip sedikit, tadi Mas Herlambang juga sudah menunjukkan kutipannya, tapi saya ambil nih, kalau mau dicek dari putusan 91 itu ada di halaman 393. Saya sampai hafal karena bagian yang baik sekali untuk kita gaungkan terus dan kita terapkan adalah partisipasi bermakna ini. Ada right to be heard, kemudian right to be considered, dan right to be explained kalau misalnya pendapat kita digunakan atau tidak. Tapi yang juga terpenting, elemen keempat adalah harusnya ada betul bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap RUU yang sedang dibahas. RUU PPP siapa yang terdampak langsung? Misalnya cukup banyak kelompok-kelompok yang punya kepentingan dalam proses legislasi. Dan saya kira harus dikaitkan pula dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena waktu itu yang sangat terdampak salah satunya adalah Mbak Nining Elitos dan kawan-kawan di bidang yang bekerja di wilayah lingkungan hidup, misalnya luar biasa kerusakan yang diakibatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, proyek-proyek strategis nasional itu legitimasi juga didapat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kerusakannya luar biasa Ibu Bapak, kita bisa diskusi 7 hari 7 malam untuk membahas kerusakan saja sejauh ini, karena nggak ada yang mau di-stop oleh pemerintah. Padahal perintah putusan MK 91 itu sangat jelas, inkonstitusional bersyarat. Poinnya pada inkonstitusionalnya. Kalau MK memang benar-benar mau pemerintah melanjutkan dulu, MK akan memutusnya konstitusional bersyarat. Tapi kan ini tidak. Yang dikatakan inkonstitusional bersyarat. Jadi sebenarnya MK bilang berhenti, itu sudah inkonstitusional. Gitu. Tapi silakan perbaiki sampai 2 tahun. Jadi salah begitu ya. Dan waktu itu kita bisa lihat betapa cepatnya pemerintah, bahkan Pak Jokowi sendiri langsung mengklaim makna dari putusan MK 91 ini. Salah tapi klaimnya. Dan ini yang terus-menerus dilaksanakan. Nah, jadi tahap penyusunannya sedikit. Ya, tapi saya mau lepaskan dari kuantitas hari. Karena kalau bicara kuantitas hari, kita harus lihatnya secara kontekstual ya. Tadi Undang-Undang TPKS juga cuma sebentar, 7 hari, tapi partisipasinya bermakna betul. Saya sendiri ikut dalam peristiwa itu ya. Ada fraksi balkonnya, ada fraksi WA, ada fraksi isoman, katanya gitu kalau teman-teman ibu bapak baca di liputan-liputan media massa. Tapi yang jelas kalau yang ini tidak ada partisipasi bermakna seperti yang diperintahkan oleh putusan MK 91. Kalaupun kemudian diklaim, biasanya ini loh Ibu dan Bapak yang diklaim dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu konsultasi publik. Sama waktu kami mengkritik proses Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang juga pendek sekali 12 hari Ibu Bapak. Hitungnya 12 hari itu karena ada masa reses di tengah-tengah, kan waktu itu dibilangnya lebih dari sebulan gitu ya, 43 hari. Tapi sebenarnya pembahasannya sendiri cuma 12 hari. Nah, tapi yang selalu diklaim adalah, kami sudah mengadakan konsultasi publik di 3 kampus di bagian timur, tengah, dan barat Indonesia. Seakan-akan itu menjadi justifikasi. Kami sudah mengundang ahli, puluhan ahli. Seakan-akan itulah partisipasi. Padahal ahli, kalau saya baca tuh semua keterangan ahli, maksudnya keterangan di DPR juga tidak semuanya setuju bahwa mereka hadir iya. Makanya kadang-kadang kami tuh suka ragu juga mau datang boleh dia ke DPR, karena kadang-kadang datang juga diklaim saja, masukannya diabaikan, tapi kemudian diklaim ini yang sudah hadir begitu ya, kemudian dijadikan justifikasi untuk ataupun apa yang dikatakan sebagai partisipasi. Nah, parahnya tapi untuk revisi Undang-Undang 12 ini, konsultasi publik itu pun dalam pengkajian loh, bukan dalam proses penyusunan, dalam pengkajian
itu hanya melibatkan pihak-pihak yang mendukung. Kami tentu saja mohon dilepas dulu kalau ada suuzon berpikir bahwa kami tidak senang karena kami tidak diundang, sama sekali tidak. Kami tidak membutuhkan hal-hal seperti itu, tapi kami peduli pada substansi. Dan kami memang yang dalam posisi menolak tidak diundang karena posisi kami itu. Yang didatangi adalah kampus-kampus yang mendukung, begitu ya, ada jaringannya tersendiri, dan kemudian juga memberikan justifikasi. Nah, pertanyaannya kan, benar atau tidak ini perintah putusan MK? Tadi Ferry sudah menjelaskan, tidak ada, Ibu Bapak. Di amar putusannya itu nggak ada, di pertimbangan hukum yang kadang-kadang harus juga kita jadikan salah satu rujukan untuk menindaklanjuti suatu putusan, juga tidak ada. Silakan. Kami di KAUS juga sudah cek and recheck berkali-kali, memang tidak ada. Yang ada adalah di dalam dissenting opinion-nya. Dissenting opinion itu baik untuk diskusi akademik, tapi tidak perlu dijadikan bahan rujukan kebijakan. Untuk kami bagus ya, tapi untuk rujukan kebijakan tidak perlu dilakukan. Memang disebut dalam pertimbangan hukumnya putusan 91 bahwa salah satu alasan untuk inkonstitusional adalah tidak ada metode ini dalam Undang-Undang 12, tapi perintah untuk mengubah Undang-Undang 12 tidak ada. Nah, ini saya cuma menampilkan aja, mengingatkan ini amar putusannya seperti ini. Dan ini yang Ibu Bapak bisa lihat, bahkan yang nomor 7 saja tidak dilaksanakan. Tadi Mbak Nining juga sudah menyampaikan. Untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Nah, kemudian, apa saja yang diubah? Nah, ini saya cuma copy-paste cepat. Saya baru dapat kemarin itu utuhnya yang sudah diketok tingkat 1 tadi. Intinya yang paling besar tentu ini, partisipasi masyarakat ada sih perubahan di pasal 96 yang mengatur partisipasi masyarakat, tapi tidak signifikan. Bahkan tadi ya yang right to be heard, right to be considered, right to be explained, nggak ada. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kemudian ada pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Oke, ini memang baik gitu ya. Kemudian ini yang menjadi bahan perdebatan. Pengundangan dipindah. Ini kalau tadi bercandanya teman-teman di PSHK, saya juga di Studi Hukum dan Kebijakan, dan kami punya studi reformasi regulasi, joke-nya tadi pagi itu, wah ini satu direktorat tersendiri di Kemenhukam ini yang bakal harus dibubarkan atau di-merge ke tempat lain karena dipindah ke Kementerian Sekretaris Negara. Unik ya. Nah, ada satu kecil memasukkan analis legislatif dan tenaga ahli. Kelihatannya kecil, Ibu Bapak, tapi izinkan saya menggarisbawahi, ada soal di sini, soal kompetensi. Apakah betul analis legislatif dan tenaga ahli ini punya kompetensi untuk evidence-based lawmaking proses gitu? Karena ada kawan di Badan Keahlian DPR yang juga mengingatkan soal kompetensi ini. Nah, tapi yang berbahaya tadi Bu Ledia sudah menyampaikan ini yang luar biasa ya, mau memberi legitimasinya. Katanya kalau masih ada kesalahan-kesalahan boleh diubah lagi. Dan ini kan sebenarnya terjadinya di Undang-Undang Cipta Kerja, persis. Tapi kan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahaya, ingat pasal tembakau, Ibu Bapak, yang bahkan tidak dalam konteks ini, tapi ada yang disisipkan di tengah jalan. Itu saja kemudian dibongkar, bermasalah, dan kemudian ada salah satu anggota yang mendapatkan sanksi etik ya. Nah, ini sekarang mau dilegitimasi secara konkret dalam sebuah undang-undang bahwa kalau ada salah-salah boleh diperbaiki. Bahayanya luar biasa. Ya, saya kira ini juga salah satu yang harus kita dalami nih kalau kita mau menguji materi undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Nah, waktu saya tinggal sedikit nih, jadi saya hanya meng-copy paste perubahannya. Jadi ini ya, Ibu Bapak ya, lihat pasal 64 ayat 1B. Metode omnibus ini definisinya seperti ini. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa, maaf ini saya agak kliknya agak ngaco sebenarnya. Mengingatkan bahwa kita punya masalah besar sungguhnya dengan metode omnibus. Karena dia tidak sederhana, cenderung membingungkan, dan bisa menyesatkan dan menyembunyikan hal-hal penting. Ya, sehingga sebenarnya di banyak negara lain itu dia ditinggalkan karena dianggap tidak demokratis. Sedikit lagi ya, saya sebenarnya sudah dibunyikan ini, tapi boleh lanjut sedikit ya Mas Erlambang. Kemudian sehingga bahkan dibuat single subject rule namanya.
supaya omnibus itu dihindari lah gitu. Dan ada studi IOJ, Institute for Ocean Justice Initiative, ini NGO di Indonesia, gampang sekali, silakan nanti di search di mesin pencari ibu bapak sekalian, akan langsung ketemu, studinya bagus, saya rekomendasikan untuk membaca. Dia melakukan studi banding di Kanada, Inggris, Selandia Baru, dan Jerman, yang ternyata membuktikan bahwa memang metode omnibus ini cenderung itu tadi, tidak demokratis dan lain sebagainya. Jadi saya sepakat dengan pandangan dari fraksi PKS yang tadi disampaikan oleh Bu Ledia. Kalaupun harus diatur, harusnya ada ketentuan bahwa topiknya nggak boleh terlalu scattered, terpencar-pencar. Kita ingat Undang-Undang Cipta Kerja itu 12 klaster, maaf saya ada typo sedikit, 12 klaster dan mengubah 78 undang-undang. Yang kayak gini tidak boleh seharusnya. Ya, ini yang harusnya justru diatur apabila kita mau memasukkan metode omnibus. Nah, tapi kan kemudian muncul pertanyaan juga seperti ini. Kenapa sih yang jadi leading sektornya itu Kementerian Koordinator Perekonomian? Kok bukan Kementerian Hukum dan HAM? Atau kalau memang harus level Kemenko, yang mana mohon dikoreksi bila salah, Bu Ledia, biasanya juga nggak harus Kemenko, tapi kementerian itu sangat lazim. Tapi kok bukan Kementerian Hukum dan HAM yang lead? Saya perhatikan, jadi Bu Ledia YouTube-nya saya tontonin sejak di telepon, coba lu lihat gitu sama teman saya bilang, di rapat-rapat, bagus juga ya, sekarang DPR sudah menyediakan rekaman-rekamannya, kelihatan yang lead memang Kemenko Perekonomian. Pertanyaannya adalah, why? Mengapa? Sementara penyusunan peraturan perundang-undangan kita tahu sejak reformasi ada di Kementerian Hukum dan HAM. Direktoratnya tersendiri, ada BPHN pula. Selain Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kementerian Hukum dan HAM. Saya dan kawan-kawan di PSHK, di Jentera, kalau urusannya peraturan perundang-undangan, ya sama Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Paling-paling perencanaannya Bappenas, sedikit-sedikit diskusi Mensesnek. Tapi intinya, technically speaking, ada di Kementerian Hukum dan HAM, tapi kemarin yang lead bukan Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaan apalagi, kok perekonomian? Kaitannya perekonomian dengan peraturan perundang-undangan apa? Kan jadi pertanyaan ya, sehingga kita mampu menyimpulkan bahwa kepentingannya atau politik hukumnya bukan untuk perubahan sistem perundang-undangan menjadi lebih baik, tapi untuk perekonomian, untuk investasi, lebih khusus lagi untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang seharusnya diubah? PSHK saja sudah bikin studinya, di mana saya tahu persis Bu Ledia sering sekali FGD dengan kami sejak lama soal apa yang harus dilakukan. Tidak hanya PSHK, ada juga Konvensi Nasional Hukum Tata Negara 2017 sudah keluar 2 buku tebal soal apa yang harus dilakukan untuk reformasi regulasi. Tapi yang diubah malah yang tadi. Misalnya pembentukan badan khusus mengenai legislasi saja itu sudah masuk di Undang-Undang 15 2019, tapi kan belum ada upaya apapun sejak sekarang, malah omnibus. Nah, bagian terakhir mungkin Ibu Bapak mulai memunculkan pertanyaan di kepala. Jadi, kalau kalian ini yang pada nggak setuju ini seperti saya, seperti di Fitri, nggak setuju, apa sih yang harus dilakukan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja? Saya tidak bisa mengatasnamakan organisasi, paling tidak yang sudah sering kita bahas rame-rame adalah harusnya harusnya bongkar. Jangan malah menjustifikasi satu omnibus yang mengubah 79 undang-undang lainnya secara terlalu besar, terburu-buru, dan tertutup gitu ya. Karena memang ada bagian-bagian yang barangkali kita perlu apresiasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi karena ada 79 dan memang kebanyakan merusak anyway, makanya harusnya dipecah. Harusnya. Tapi tentu saja ini masukan ideal, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Izinkan saya menutup dengan memberikan kesimpulan takeaway dari diskusi kita atau apa yang saya presentasikan. Menurut saya mengamini dan mencoba mengurai sedikit saja dari apa yang disampaikan oleh Prof. Didi Rahbini tadi. Memang revisi Undang-Undang PPP ini ditujukan untuk mengamankan Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini terlihat dari satu, siapa yang memimpin proses. Bahkan masih ada perdebatan di kalangan pemerintah dalam proses pembahasan, tidak satu suara. YouTube-nya lucu tuh, saya lihat tuh Bu Ledia waktu dibahas oleh para anggota, kok bisa ini begini gitu ya. Kemudian yang kedua juga karena dari segi konten hanya melegalisasi metode omnibus.
tidak mengatur hal-hal yang justru lebih dibutuhkan. Bravos, your digital radio station.